Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pastor Somi untuk berbicara depan saudara sekalian. Tahun ini kita mengatakan tema kita tahun ini adalah Together Glorious 2014, saudara. Pada tahun lalu kita mempelajari firman Tuhan dan Tuhan berbicara di dalam Together 2013. Kita together, kita bersama-sama, dan pada tahun ini Tuhan memberikan kita visi melalui para apostolik tim kita, dikatakan Together Glorious 2014. Saat saya mendengarkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka mengatakan Together Glorious, pertama-tama saya mikir, saudara, kok aneh ya dikatakannya glorious gitu. Saya nggak membayangkan perkataan yang dipakai itu akan glorious gitu. Tapi di sini saya belajar, saudara. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan, pada saat saya mencari Tuhan, saya tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan different, Tuhan? Apa yang mau Engkau lakukan berbeda tahun lalu dengan sekarang? Kalau tahun lalu Engkau mengatakan kepada kami, tema yang kita harus pelajari tahun lalu yaitu together, bersama-sama. Apa yang Kau mau katakan kepada kami, Tuhan, itu 2014? Apa artinya Together Glorious? Saya tanya sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya dalam kehidupan saya. Saya ingin bagikan di dalam slide saya yang kedua. Ini dikatakan, what does it mean to be glorious? Apa artinya glorious sih? Kalau saudara melihat 2013, saudara melihat 2014, dikatakan 2014 glorious. Apa bedanya, saudara? Apa artinya glorious? Saya buka dictionary, saudara, untuk mempelajari apa arti kata glorious. Di Merriam Webster mengatakan, di situ hilang, di sini ada. Dikatakan yaitu yang pertama, possessing or deserving glory. Jadi layak menerima pujian, layak menerima penghormatan, layak untuk diagungkan. Itu arti kata glorious. Yang kedua saya lihat yaitu dikatakan magnificent, suatu yang mengagumkan dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan juga delightful atau wonderful, yaitu sepertinya itu suatu yang menyenangkan, suatu yang indah, suatu yang menakjubkan, suatu yang luar biasa. Dikatakan juga the height of prosperity or achievement. Glorious itu adalah suatu tempat di mana puncak dari keberhasilan, puncak dari kemakmuran dalam kehidupan kita. Dikatakan juga glorious itu artinya apa, saudara? Dikatakan yaitu splendor of eternity. Suatu kemegahan dari kekekalan. Ada suatu yang megah. Ada suatu yang Tuhan sediakan yang megah dalam kehidupan kita. Nah, pada saat saya membaca, saat saya mempelajari apa arti glorious ini, Tuhan mulai berbicara kepada kita, kepada saya. Bahwa Tuhan ingin membawa kita dari hanya together, membawa kita dari hanya bersama, kepada suatu level yang lebih jauh lagi, yaitu suatu yang menakjubkan, suatu yang luar biasa, puncak dari keberhasilan kita, kemegahan yang Tuhan ingin berikan, suatu keagungan yang Tuhan ingin berikan, suatu yang indah, suatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka pada pagi hari ini, saudara, kita mau belajar the key yang Tuhan katakan. Bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan yang luar biasa itu. Siapa yang mau di rumah Tuhan? Siapa yang mau mengatakan, Tuhan, pada pagi hari ini katakan kepada neighbor saudara, kanan kiri katakan, saya mau kehidupan luar biasa dalam kehidupan saya. Katakan, saya mau kehidupan luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau dikatakan glorious, mari kita imani firman Tuhan. Dikatakan Tuhan menyediakan tahun ini, yaitu suatu yang glorious, saudara. Di dalam kehidupan setiap daripada saudara, Tuhan mau membawa kita di dalam kehidupan yaitu glorious. Nah, pada saat saya membaca description ini, saudara, Tuhan mulai berbicara. Saya mulai memikirkan, kalau Tuhan mengatakan glorious, yaitu suatu yang layak menerima sembah, layak menerima pujian, layak penghormatan, layak keagungan. Saya belajar, berarti kita harus mulainya dari mana, saudara? Kita mulainya hanya dari satu, yaitu dari Tuhan kita sendiri. Karena yang layak terima segala puji, yang layak terima segala sembah, yang layak dianggungkan dari Yesus Kristus. Jadi di sini Tuhan mulai berbicara kepada saya dan menunjukkan kepada saya, di dalam kitab Wahyu pun dikatakan maka tersungkurlah, next slide, sorry. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, Wahyu 4:10, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 8 dikatakan tidak henti-hentinya mereka memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan mereka melemparkan mahkotanya. Di sini ditunjukkan, saudara. Pada saat Tuhan menunjukkan glory-Nya, pada saat Tuhan menunjukkan
bagaimana, betapa mulianya Tuhan kita. Pada saat glory itu dinyatakan, itu datangnya dari dalam. Dikatakan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya. Pada saat itu di dalam surga sudah bukan lagi ada blessing, saudara. Nggak ada lagi kita nyari berkat segala, nggak ada, saudara. Tapi pada saat itu mereka bisa melihat betapa mulianya, betapa agungnya Tuhan kita. Maka mereka rela untuk melemparkan mahkotanya. Di sini saya belajar, semua yang kita ingin pelajari pada saat kita mau mendapatkan glorious life, semuanya mulai dari kita, mulai dari dalam kita. Bukan kita memikirkan, oh Tuhan menyediakan berkat. Pada saat Tuhan memberikan berkat, kita merasa, oh ini glorious. Pada saat kita mendapatkan pekerjaan baru misalnya yang luar biasa, kita mengatakan, oh ini glorious. Bukan. Tapi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu di dalam. Tuhan memulai glorious life dari kehidupan kita, dari dalam kita, maka kita akan mendapatkan glorious life itu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Saya ingin buka sama-sama. Mungkin saudara sering membaca firman ini, tapi Tuhan membawa saya untuk membacakan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 7. Semuanya sudah menemukan dalam Alkitab saudara, buka Keluaran 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan berdiri, kita baca sama-sama firman Tuhan. Yang ayat 1 mulai yang ganjil, laki-laki yang membaca, yang genap yaitu perempuan yang membaca. Mari kita berdiri bersama-sama dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa semua hal yang saudara punya. Silakan baca sama-sama, kita akan baca firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 1 dikatakan, yang laki-laki membaca, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, perempuan. Musa berkata, baiklah aku menyampang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Silakan duduk saudara. Saya gambarkan di sini suatu momen yang sangat glorious yang Musa alami dalam kehidupan dia. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, Tuhan mulai berbicara bahwa ini kehidupan Musa melambangkan kehidupan kita, saudara. Kehidupan seorang yang mengikuti Tuhan, kehidupan seorang di mana Tuhan sendiri tunjukkan, yaitu suatu kemuliaan yang Tuhan tunjukkan. Saya percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang glorious, dan glorious ini dimulai dari kehidupan kita. Kalau kita mempelajari firman Tuhan di sini, ada 5 hal yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, dikatakan, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Sekali. Dikatakan di sini yaitu ia biasa mengembalakan kambing domba. Jadi berapa kali dia sudah mengembalakan kambing domba itu? Dalam Kisah Para Rasul dikatakan dia sudah 40 tahun, saudara. Di sini dikatakan biasa. Jadi udah sering dia mengembalakan itu. Dan dikatakan sekali ketika ia menggiring, sekali. Kalau saya ngitung, saudara, saya orang akuntan, saya suka ngitung. Ya, saya selalu suka ngitung. Saya hitung 40 tahun dikali 365 hari adalah 14.600 hari.
Di dalam 14.600 kali dia melakukan, menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, sekali yang kita baca. Sekali kita ia menggiring, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Seringkali dalam kehidupan kita, mungkin kehidupan kita seperti Musa, saudara. Saya ada waktu hari Sabtu kemarin, Yeni pergi ke gereja, ke English service, Katie sama saya, Lizzie sama Yeni. Waktu Yeni call mengatakan dia akan pulang, ya, saya sedang mempersiapkan firman Tuhan, dan pada saat itu Katie juga di situ main playing around di sekitar saya, dan dia mendengar waktu mamanya katakan kepada saya dia akan pulang. Padahal mamanya dari gereja masih mengatakan mau pulang. Dia langsung keluar, dia hangout di dining room kita. Dia buka window-nya, dia nunggu di situ. Dia duduk, dia berdiri, tapi dia melihat terus. Saudara, yang saya pelajari dari kehidupan dia, selama 15 menit sampai setengah jam dia nunggu di situ, saudara. Dia nggak tahu kapan mamanya akan pulang. Exactly-nya kapan dia nggak tahu. Tapi dia tahu mamanya bilang dia akan pulang. Jadi dia menunggu 1 menit. Saya bilang masih lama mama kamu nggak pulangnya sekarang. Tapi dia nggak mau, dia nggak mau pergi. Dia di situ menunggu 2 menit, 3 menit terus sampai akhirnya 20 menit dia menunggu di situ sampai mamanya pulang, dan dia melihat mobil mamanya, dia teriak, "Mam, bisum!" Dia masuk ke study room saya, dia teriak sama saya. Nah, saudara, di sini saya belajar. Di sini dikatakan dalam kehidupan Musa, saudara. Musa, ini dalam slide-nya, silakan buka. Di dalam slide yaitu Musa adalah orang yang successful, saudara. Dia tinggal dalam istana. Dari istana dia dibawa ke padang gurun. Suatu tempat yang susah, saudara. Dia mengembalakan kambing domba bukan miliknya sendiri, milik mertuanya. Saya nggak tahu perasaan dia saat itu. Tapi selama 40 tahun dia mengembalakan kambing dombanya. Tanpa ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan dia. Pada saat dia berusaha membebaskan orang Israel melalui force, melalui coba dengan membela, dia malah membunuh orang. Nah, pada saat itu dia mungkin berada di dalam hal yang low, kehidupan yang susah dalam kehidupan dia. Mungkin kita juga mengalami yang sama, mungkin kita enggak. Tapi selama 14.600 hari dia menunggu, saudara. Dan pada saat 1 hari, sekali waktu, sekali terjadi. Sekali waktu 2000 tahun yang lalu kita baru nonton Son of God the other day. Nonton film tentang Tuhan kita. 2000 tahun yang lalu. Mungkin kalau kita hidup pada saat itu, apakah kita akan tahu bahwa Tuhan kita lagi ada di tengah-tengah kita pada saat itu? Sekali waktu Tuhan datang. Sekali waktu pada bulan Oktober 2013 Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Sekali waktu, seringkali waktunya Tuhan kita nggak ngerti, saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, sini nggak ada di slide-nya, saya akan bukakan. Para Rasul ayat 2, pasal 2 maksud saya, sorry. Pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat, tapi turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Keywordnya di sini yang paling penting kita perlu ingat, yaitu di ayat 2 dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit. Seringkali dalam kita mencari Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan itu sudah menetapkan waktu, saudara, dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa seringkali dalam kita mencari Tuhan, Tuhan benar-benar menetapkan satu waktu. Jangan sampai kita miss. Musa dengan setia 40 tahun, 14.600 hari dia melayani, menggembalakan domba, mungkin lewat Gunung Horeb sudah sering, saudara. Tapi tiba-tiba, karena dia faithful dalam apa yang dilakukan, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri pada dia.
Kita nggak mengerti waktunya Tuhan, saudara. Tapi kita tahu kalau dia hidup, dia datang. Dia ingin memberikan kemuliaannya kepada kita dalam kehidupan kita. Dia mau menunjukkan kemuliaan itu dalam kehidupan kita, saudara. Tapi datangnya tiba-tiba. Mungkin pada saat kita datang ke doa, tiba-tiba Tuhan berbicara. Saya menemukan pada saat Tuhan ingin berbicara, seringkali waktunya itu enggak tepat, saudara. Kalau saya boleh katakan. Bagi saya enggak tepat. Karena Tuhan berbicara pada saat-saat di mana mungkin kita enggak ready. Mungkin berbicara pada saat kita enggak expect, saudara. Tapi Tuhan ingin berbicara. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Nah, the key word is tiba-tiba. Katakan sama-sama. Tiba-tiba. Tiba-tiba Tuhan ingin memberikan. Jadi sekali waktu, kita nggak tahu kapan. Tapi Tuhan ingin memberikan, menunjukkan His glory. Sama seperti Tuhan ingin memberikan suatu kekuatan kepada Musa. Tuhan ingin memberikan encouragement kepada Musa. Tuhan juga mau kita mempunyai kehidupan glorious. Kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, saudara. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Ada perbedaannya, saudara, antara datang dan datang untuk dekat-dekat. Jadi kalau saudara bisa bayangkan pada saat Musa melihat, ada penglihatan. Musa bilang, oke, coba aku nyimpang deh. Aku jalannya bukan ke sana, tapi karena aku melihat aku ingin menyimpang. Semakin dilihat semakin dia amazed. Wow, dia mendekat. Dia mendekat dan dia mendekat lagi. Sampai Tuhan mengatakan kepada dia, lalu Tuhan berkata, jangan datang dekat-dekat. Kenapa Tuhan mengatakan jangan datang dekat-dekat? Karena Musa mendekat. Jadi yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yaitu yang kedua, kalau ini kita ingin mempunyai kehidupan secara glorious. Thank you, tas. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang glorious. Kita mau kehidupan kita dirubahkan, yaitu yang kedua yaitu mendekat kepada Tuhan. Seringkali kita kumpul dalam doa, kita kumpul dalam persekutuan doa, kita kumpul dalam persekutuan care group, kita datang ke kumpul-kumpul, acara-acara gereja, kadang-kadang kita datang ke dalam kebaktian. Tapi apakah kita datang atau kita datang untuk mendekat? Ada perbedaan antara orang yang datang dengan orang yang datang untuk mendekat. Kalau pada saat itu saudara bisa bayangkan, kalau pada saat itu Musa melihat, Musa hanya mengatakan, oh ya, amazing. Bagus, lihat sedikit, oke udah cukup. Saya harus pergi karena aku ada kerjaan lain yang mesti aku lakukan. Bukankah Musa gak akan dapat apa yang Tuhan sediakan? Karena Tuhan mengatakan ketika Tuhan melihat, Musa menyimpang untuk memeriksa. Musa memeriksa, Musa mendekat, maka Tuhan berbicara. Tapi kalau pada saat itu Musa gak mendekat lebih jauh, Musa hanya cuma melihat aja, terus dia move along. Tuhan gak akan berbicara dalam kehidupan dia. Di sini kita bisa belajar. Ini masih naik turun ya. Di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin kita mendekat dalam kehidupan kita. Saya ingat masih ada satu tanggal yang saya masih ingat sampai kehidupan saya sampai sekarang, yaitu November 29, 1996. Pada saat saya berada di College Station, saya berada dalam Texas A&M, pada saat itu saya masih ingat a man by the name of Haniel Trishna, which you all know, yang saudara tahu. Saya bersyukur dengan gereja ini, saya bersyukur dengan Pastor David yang menjaga kita karena saya menerima Tuhan. Karena ada Haniel Trishna. Karena ada Haniel Trishna yang dikirim oleh papanya ke College Station untuk menyelamatkan saya. Amin, saudara. Karena setelah ketemu saya, dia balik lagi ke Houston. Jadi khusus untuk saya itu kelihatannya. Seringkali Tuhan sudah menyiapkan rencana dalam kehidupan kita. Saya gak ngerti, saudara. Bisa satu kelas sama dengan Haniel. Ketemu sama dia, psikologi, and pada saat itu dia mengajak saya retreat, saya katakan kepada dia, sorry, saya ada main game sport pada saat itu.
Saya udah janji main game sport, I cannot go to retreat, saya katakan. Saya katakan begitu sama dia. Pada saat itu, saya cancel go retreat. Tahun 1996. Tapi Haniel katakan demikian sama saya. Dia katakan, hey man, you made me a promise. Dia katakan demikian. Dia katakan demikian sama saya mikir. Saya nggak ingat exactly kenapa saya akhirnya pergi, tapi akhirnya saya decide, okay, I can play sports any other day, but I cannot miss my God. Jadi saya pergi pada saat itu, saudara. Dan pada tanggal 29 November 1996, Tuhan membaptis saya dengan baptisan Roh Kudus, karena pada saat itu saya datang mendekat, saudara. Sehari sebelumnya, November 28, 1996, pada saat itu saya berada dalam retreat, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan mengatakan, I want to pray for you. Tuhan mengatakan demikian. Tapi pada saat itu saya melihat Rudi, gak tahu saudara kenal Rudi Setiawan atau enggak. Saya lihat Rudi Setiawan, karena teman-teman saya Rudi Setiawan, saya lihat dia cool gitu, Mr. Cool Man kan, Ice Man. Rudi cool gitu. Saya merasa Tuhan bicara, tapi dia cool aja, saya liatin cool gitu, duduk belakang gitu. Terus saya ngeliat Johannes Herkiamto, Jojo, teman saya lihat dia mereka juga cool. Terus saya pikir, kalau saya maju kan saya malu. Gitu. Karena College Station orangnya cuma 4 waktu itu kalau nggak salah, atau 5 gitu. Satu dari 5 kan kelihatan ya. Gitu. Saya pikir teman-teman saya aja cool semua kok, ya maybe it's cool not to say anything gitu. Jadi saya diem aja di belakang. Saya pikir saya mau maju, tapi kok semua pada cool, jadi ya saya akhirnya cool juga, saudara. In crowd. Gitu. Itu November 28, saudara. Tapi pada waktu malamnya, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan mulai berbicara kepada saya. Roh Kudus mulai berbicara dan Roh Kudus mengatakan, kamu itu mau ikut saya serius enggak? Kamu mau hanya datang, atau kamu datang untuk mendekat? Apakah kita hanya datang ke gereja atau kita datang untuk mendekat sama Tuhan? Seringkali kita masuk keluar acara gereja, tapi apakah kita benar-benar mau mendekat sama Tuhan? Menunjukkan dia ingin mendekat pada Tuhan. Jadi pada saat itu Musa mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jadi pada malam hari itu saya mengatakan, Tuhan selama engkau ada dan aku merasakan hadirat-Mu, aku akan go all the way sama kamu Tuhan. Itu yang saya katakan. Pada malam 28 November 1996. Dan besoknya saya maju ke depan, walaupun teman saya semua cool, saya sedikit gak uncool, tapi ya sudahlah. Saya maju ke depan pada saat itu. Dan saya masih ingat, exactly, Pastor Fendi mendoakan saya, dan Roh Kudus turun dalam kehidupan saya. Dan sorenya saya diajak ngomong sama Ferry dari LA, pada saat itu, dan November 30, kalau nggak salah Pak Somi yang membaptis saya. Baptisan air, baptisan selam, saudara. Karena saya mengatakan kepada Tuhan, saya membuat komitmen kalau saya mau mendekat, saya mau go all the way. Saya mau semuanya Tuhan. Pada saat mereka mengatakan kepada saya, kamu mau dibaptis air enggak? Saya katakan, saya sudah dibaptis air. Saya ini Katolik. Sudah dibaptis air. Saya katakan demikian. Tapi pada saat itu mereka mulai berbicara. Dan saya katakan, karena Tuhan, karena saya sudah mengatakan kepadamu, saya mau mendekat. Aku akan lakukan apapun. Kamu mau aku selam? Aku selam. Kamu mau aku lompat? Aku lompat. Amin. Saudara, itu artinya drawing near. Seringkali kita mempunyai kehidupan, kita mengatakan, apakah benar kita itu orang Kristen? Karena Tuhan mengatakannya enggak demikian, saudara. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan selanjutnya, oh ini hilang ya koneksinya ya. Enggak jalan lagi. Ya memang ini karena Apple ya. Just kidding. Ada yang Apple lover. Bentar. Ya, di dalam firman Tuhan yaitu Yesaya 44 ayat 3 dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus
dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dikatakan ke tanah yang haus, saudara. Berapa haus kita untuk mendapatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Berapa yang kita mau, berapa haus kita dalam kehidupan kita? Enggak hanya kalau saudara melihat di sini dikatakan yaitu aku akan mencurahkan rohku. Bukan artinya cuma baptisan Roh Kudus, saudara, tapi Tuhan akan mencurahkan rohku. Dikatakan dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bukankah ini glorious, saudara? Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mau berbicara kepada kita melalui mimpi. Tuhan mau berbicara kepada kita melalui penglihatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui nubuat-nubuat. Tapi berapa haus kita mau menerima? Kembali lagi ke aku akan mencurahkan rohku ke atas tanah yang haus, dikatakan di Yesaya 44 ayat 3. Dikatakan aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Tuhan ingin menyediakan. Kalau saudara melihat begini, Tuhan Yesus mengatakan, pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus datang, firman ini sudah digenapi, saudara. Jadi artinya ini sudah tersedia untuk kita. Setiap kali kita mau, Tuhan sudah menyediakan, ini sudah tersedia. Hanya berapa yang kita mau, benar-benar kita mau enggak? Seringkali dalam kehidupan kita itu yang menjadi halangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan, kembali lagi ke Keluaran 3, dikatakan, yaitu, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, saya membaca firman ini, saudara, saya bertanya sama Tuhan, emangnya Tuhan pilih tempat khusus yang tanahnya itu kudus? Kota yang namanya kudus atau gimana gitu. Apakah khusus tanah itu kudus, saudara? Saya sempat nanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan worry about sandal? Saya mikir gitu. Oh, kita aja di dalam gereja Tuhan gak ada yang lepas sepatu atau apa. Tapi kenapa Tuhan mengatakan janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu. Saya berbicara sama Tuhan, saya tanya, Tuhan apa yang kau mau katakan dari sini? Kenapa Tuhan memperdulikan sandal? Kenapa Tuhan minta Musa meninggalkan kasut? Yang pertama karena, Tuhan bicara sama saya, yang pertama karena Musa mendekat, saudara. Obvious kan? Karena kalau misalnya Musa dari jauh, Tuhan gak akan mengatakan tanggalkanlah kasutmu. Tapi karena Musa mendekat, Tuhan mengatakan tanggalkanlah kasutmu. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa Tuhan mengatakan tanggalkanlah kasutmu? Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Dikatakan setelah itu di ayat selanjutnya kalau saudara baca, Musa menutupi mukanya karena takut melihat Allah. Saya percaya pada saat itu Tuhan mengatakan demikian karena Tuhan ingin ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Musa. Sandal saya gambarkan yaitu kebiasaan kita. Sandal itu menggambarkan kebiasaan kita. Sandal menggambarkan karakter kita. Sandal menggambarkan sifat kita. Menggambarkan barang-barang kita, perlindungan kita, kenyamanan kita, saudara. Maka pada saat Musa dikatakan Tuhan mengatakan tanggalkanlah kasutmu. Nah saya mikir, apakah memang seringkali kalau kita lihat dalam film-film, saudara pernah lihat film-film tentang Musa, tentang bagaimana Musa melihat bernimbus, selalu dilihatnya tanahnya itu kan smooth ya, benar gak? Ingat gak? Selalu rata, bagus, gak ada batunya, tanahnya selalu begitu, saudara perhatikan. Tapi apakah benar seperti itu? Saya sempat mikir, apakah memang khusus Tuhan milih tempat di mana tanahnya rapi, gak ada batu sama sekali, gak bergunjal-gunjal, semuanya rapi, seperti yang di film-film. Saya gak tahu pastinya. Tapi yang pasti, kalau dia menanggalkan kasut, kalau ada batu, dia nginjek batu, dia akan terluka.
Jadi di sini saya melihat sandal menggambarkan perlindungan dia dari batu, perlindungan dia dari misalnya tersandung, perlindungan dia dari kenyamanan dia, perlindungan apa suatu yang memberikan dia kenyamanan pada saat dia jalan, menggambarkan barang-barang dia. Sandal yang Tuhan katakan, tanggalkan. Karena Musa mendekat, saudara. Saya percaya pada saat kita mendekat pada Tuhan, Tuhan akan bilang sama kita, apa yang kamu mau tanggalkan. Tahun 2013 kita banyak belajar hal-hal, saudara. Kita banyak belajar bagaimana kita membentuk karakter untuk together. Tapi tahun 2014, kalau kita mau glorious, saudara, ada hal-hal yang kita perlu tanggalkan. Ada karakter-karakter yang perlu kita tinggalkan. Ada sifat-sifat kita yang kita perlu tinggalkan. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang Tuhan mau kita rubah. Karena pada saat kita mendekat, Tuhan akan tanya, what are you going to change? Apa yang kamu akan rubah dalam kehidupanmu? Saya belajar, saudara, the number one reason, alasan nomor satu kenapa orang Kristen gak berubah adalah mereka gak mau mendekat, saudara. Karena pada saat kita mendekat, pasti ada perubahan, pasti Tuhan minta kita berubah. Seringkali demikian, saudara. Kenapa? Banyak orang Kristen, of course gak di sini, banyak orang Kristen, mereka gak bisa berubah. Kenapa? Karena mereka gak mendekat. Karena take off your sandals, buka sandal saudara, itu artinya change the way we live, merubah bagaimana kita hidup. Pada saat Yesus bertemu dengan murid-muridnya, perkataannya Yesus yaitu follow me and I will make you fishers of men. Seringkali kita mikirnya, oh ya, dia tadinya nelayan, dia mengikut Tuhan. Gitu. Simple, tapi kalau saya perhatikan benar-benar, orang yang biasanya urusan sama ikan, gak urusan sama orang yang mungkin gak berpendidikan, orang yang gak peduli kalau misalnya kerja malam-malam, ya kan, saudara pernah shift malam gitu, dia kan kerjanya, kerjanya waktu malam, siang tidur, karena malam-malam mereka pergi fishing. Mereka gak kumpulan orang, mungkin orang-orang yang gak banyak dealing sama manusia lain, orang-orang yang rough, orang-orang yang gak mengerti tentang kasih, orang yang mungkin sedikit unrefined, ya, gak berpendidikan. Tapi Tuhan katakan, I will make you fishers of men. Dari take care ikan, dirubah take care orang. Apa gak susah itu? Ikan dipukul gak balas, tapi kalau orang dipukul apa balas gak? Tergantung. Ya. Tapi benar kan? Saya bisa bayangkan ngurusnya ikan. Kalau mati ya nggak peduli, ya kan? Ikan misalnya tarik mati, oh ya nggak peduli karena ya kasar aja nggak apa-apa. Tapi coba suami istri saudara kasar, bagaimana? Anak-anak kita bagaimana? Nah, ada perbedaan yang sangat drastis dari taking care of fish to taking care of orang. Ada perubahan yang sangat drastis yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau kita waktu menonton film Son of God itu dikatakan pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mengadakan suatu miracle yang besar. 5.000 orang mau dikasih makan. Mereka semua mengatakan aku mau Yesus menjadi raja. Semuanya memuja dia tapi malah Tuhan Yesus melarikan diri. Ini tertulis dalam Alkitabiah, saudara. Saudara perhatikan. Karena pada saat itu mereka fokus ke blessingnya. Mereka gak fokus ke Yesusnya. Mereka mau raja yang bisa memberikan mereka makan. Nah maka Yesus melarikan diri. Tapi bagaimana dengan murid-muridnya yang mengikut dia? Mereka merasa wow, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Mereka excited, 5.000 orang mau ikut mereka. Mereka punya army, orang-orang yang dukung mereka. Tapi Tuhan Yesus malah kabur. Mereka merasa tadinya mereka cuma beberapa orang, tapi setelah itu 5.000 orang mau sama-sama mereka. Mereka merasa, wow, it's part of a big movement, it's IFGF. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan, hanya kamu yang pergi. Tinggalkan. 5.000 orang itu gak matter, yang matter hanya kalian. Kita fokus on our mission, Tuhan mengatakan demikian. Bagaimana perasaan kita, saudara?
Bagaimana perasaan kita kalau Tuhan mengatakan pada saudara, mungkin orang-orang yang lain gak peduli, tapi aku mau kamu, come to me. Inilah firman Tuhan, inilah the glorious yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. For us to take off our sandal, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan bagaimana kamu hidup, tanggalkan bagaimana cara kamu melakukan segala sesuatu. Tuhan mau kita merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya bersyukur minggu lalu Pak Somi mengatakan tentang Raja Israel yang hanya melihat berkat-berkat Tuhan tapi gak mengenal Tuhan. Dia hanya melihat, dia kepengen hidup lebih panjang tapi dia gak melihat bahwa hidup dia itu untuk Tuhan. Nah, sandal di sini represent kebiasaan kita. Dan di sini kita bisa belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini hilang lagi. Iya, slip terus. Tadi gimana caranya? Lupa lagi. Oh, di bawah. Ini saya bukan orang elektronik yang hebat. Ya. Oke. Yang keempat, saudara. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di dalam Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, saudara bisa baca selanjutnya sendiri nanti di saat saudara punya waktu. Tapi di sini saya mulai melihat bahwa Tuhan mulai membuka hatinya. Pada saat Musa Musa menanggalkan kasut, Musa mendekat, Musa ingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan mulai mengatakan hatinya dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Tuhan mulai curhat dalam bahasa Indonesianya. Saudara, berapa kali dalam kehidupan saudara Tuhan start to curhat sama saudara? Berapa kali? Kalau mungkin saudara lebih banyak mendengar dari Tuhan. Tapi kalau saya, seringkali saya yang komplain sama Tuhan, saya yang curhat sama Tuhan. Tuhan gak curhat sama saya. Jarang sekali dalam kehidupan saya, Tuhan mulai cerita tentang hatinya. Jarang sekali dalam kehidupan kita, pada saat kita saat teduh, saat kita mencari Tuhan, Tuhan itu mulai membuka hatinya completely. Membuka hatinya, membuka apa yang menjadi pemikirannya, membuka apa yang menjadi hal-hal yang dia worry about. Tapi di sini Tuhan mengatakan, di sini dengan Musa Tuhan mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, itu ayat 7. Dan aku mendengar seruan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka, ayat 8. Tuhan ingin membawa mereka ke tempat yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sekarang, ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah aku lihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tuhan mulai sharing sama Musa. Bukankah ini yang luar biasa, saudara? Berapa kali Tuhan share his heart to us. Tuhan mulai membuka hatinya kepada kita. Nah, di sini Musa mendapatkan suatu privilege untuk melihat hati Tuhan sendiri. Saya percaya enggak hanya suatu Tuhan berfirman gitu aja, saudara. Seringkali kalau kita membaca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita enggak bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena dikatakan Tuhan berfirman gitu aja. Tapi pada saat itu saya tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang rush. Jadi Tuhan berfirman begini. Tapi Tuhan menaruh dalam hati Musa. Hati yang bisa melihat. Mungkin pada saat Tuhan mengatakan, aku telah mendengar. Musa mulai mengerti. Musa mulai mengerti. Hatinya terbuka, dia mulai merasakan apa yang ada dalam hati Tuhan itu. Kesengsaraan orang Israel yang Tuhan dengarkan. Ada preacher, Benny Hinn pernah mengatakan pada saat dia dipanggil sama Tuhan. Tuhan itu memberikan suatu mimpi dan mimpinya itu di mana orang-orang yang tidak selamat itu masuk ke dalam neraka. Dia bisa mendengar bagaimana teriakan mereka, dia bisa mendengar bagaimana gertakan mereka tersiksa. Dia bisa melihat bagaimana mereka menggapai untuk mendapatkan bisa lewat supaya mereka bisa hidup, saudara. Saya percaya pada saat itu adalah holy moment for Musa. Dia bisa melihat
hati Tuhan, dia bisa melihat langsung tangisan umat Israel. Karena Tuhan yang mendengar, Tuhan memberitahu Musa, aku mendengar. It's a holy moment for him. Suatu waktu yang khusus yang dia bisa melihat. Nah, berapa sering kita bisa melihat hati Tuhan. Tuhan mulai membuka hatinya dalam kehidupan kita. Nah, ini saya percaya, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya percaya apa yang Tuhan sediakan kepada Musa, bukan karena Musa spesial. Saya percaya Tuhan juga menyediakan bagi setiap daripada kita. Tuhan ingin glory itu ada dalam kehidupan kita. Glorious itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Tapi saudara perhatikan Musa. Pada saat Tuhan mulai curhat hatinya, Tuhan mulai bercerita, dia minta Musa bantu dia. Sekarang pergilah Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Setelah dia mendengar hatinya Tuhan, setelah dia melihat penderitaan yang Tuhan ceritakan, setelah dia melihat kertakan gigi orang-orang yang membutuhkan dia. Karena Tuhan mau mengutus dia. Jawabannya dia di ayat 14, saudara baca. Di ayat berapa? Salah. Oh, di ayat 11 dikatakan, tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia malah argumen, saudara, sama Tuhan. Dia mulai menanyakan, kenapa mesti aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Terus, kalau saudara baca terus, perhatikan terus, sampai ayat Keluaran 4 masih terus Musa berbicara kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan ayat keempat, pasal 4 ayat 13, tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dia mengatakan. Dan ayat ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Sampai akhirnya Musa argumen, sampai akhirnya Tuhan marah sama dia. Karena dia tidak mau diutus. Padahal dia sudah melihat hati Tuhan. Saudara. Di sini saya melihat ketakutannya Musa lebih besar daripada ketaatan dia. Karena dia sudah mengalami dahulu pada saat dia berusaha menyelamatkan orang Israel, malah dia membunuh orang, terus orang Israel malah menyalahkan dia. Dia menjadi takut. Kalau aku balik, aku bilang sama orang Israel, mereka mau mendengarkan aku enggak? Dulu kan aku pernah dituduh pembunuh. Dia mikir. Dan aku kan dulu prince yang menyiksa mereka. Mereka mau mendengarkan aku enggak? Kalau memang nanti mereka tanya, siapa yang nyuruh kamu datang? Dia bilang, siapa namamu? Dia nanya lagi. Aku enggak bisa bicara. Nanti kalau aku bicara mereka enggak percaya gimana? Dia punya banyak alasan, saudara. Karena dia takut. Ketakutan dia membuat dia nggak bisa menuruti Tuhan. Ketakutan dia membuat dia nggak bisa taat pada Tuhan. Padahal Tuhan sudah membuka hatinya kepada dia. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hidup dalam ketakutan? Musa hidup dalam ketakutan. 40 tahun dia hidup dalam ketakutan. Karena kegagalan dia takut gagal lagi. Dia takut dia pergi, nanti gagal. Dan malah memang pada saat pertama kali dia ngomong kelihatannya akan gagal tuh. Dia sempat takut. Nanti kalau saudara baca lagi kehidupan dia, pada saat dia balik, dia mengatakan kepada Firaun dan Firaun katakan jangan kasih jerami, suruh bikin brick. Biar tersiksa. Nah Musa pada saat itu orang Israel marah sama Musa lagi. Nah tapi karena Musa udah menghadapi Tuhan, Musa bisa melihat ketaatan dia lebih daripada ketakutan dia, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketakutan kita melebihi daripada ketaatan kita? Ini putus lagi. Yang terakhir. Karena udah mau habis. Yang terakhir, saudara. Di dalam, bentar ya, sorry. To figure out how to do this better. Yang kelima, saudara, saya excited waktu Tuhan reveal ini kepada saya, saudara. Dikatakan dalam Keluaran 4, saudara. Keluaran 3, sorry.
Keluaran 3 ayat kedua dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan daripadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saya pada saat siapkan firman Tuhan, Tuhan berbicara. Semak ini melambangkan kehidupan kita, saudara. Saudara, pada saat dikatakan glorious, di sini sampai mengatakan lalu malaikat Tuhan menampakkan di dalam nyala api, semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Tuhan mau kita mempunyai blazing fire but not burn out. Though the bush, kata-kata bahasa Inggrisnya, though the bush was engulfed in flames, it didn't burn out. Ini adalah gambaran daripada jemaat Tuhan. Gambaran daripada jemaat Tuhan yang on fire tapi gak burn out. Menyala-nyala tapi gak burn out. Memberikan kepada orang nyala api tapi gak mati, gak dimakan api. Bahkan dikatakan di sini bahasa Inggrisnya, Moses stared in apa itu? Amazement. Bukankah suatu glorious kalau misalnya orang dunia, orang yang gak percaya Tuhan melihat, wow, orang Kristen on fire. Tapi selama-lamanya mereka gak berhenti on fire. Mereka serius radikal sama Tuhan, mereka mau mendekat sama Tuhan terus-terusan. Dan mereka gak burn out. Mereka melayani Tuhan secara luar biasa. Api mereka menyala-nyala, tapi mereka gak burn out. Dikatakan Moses stared in amazement. Dia melihat dengan wow, luar biasa. Sampai dia mau ngecek, saudara. Nah, saudara, ini adalah gambaran daripada orang Kristen. Menyala tapi enggak dimakan api. Menyala, burning, tapi enggak dimakan api. Nah, saudara, what do people, apa yang tuh orang lain tuh lihat dalam kehidupan kita, saudara? Apa orang lain tuh lihat dalam kehidupan kita? Saya bisa ada satu sharing karena baru terjadi. Saya udah sharing juga di grup doa. Pada saat perusahaan kita mengalami suatu masalah yang besar, proyek yang besar, masalah yang besar, sampai orang-orang yang tinggi dalam perusahaan kita harus ikut campur. Karena masalahnya begitu besar, bisa mempengaruhi tahun 2012, tahun 2011, financial report semua harus dirubah pada saat itu. Ada kemungkinan harus dirubah. Pada saat itu kita berada dalam suatu hal problem. Saya dengan atasan saya, kita benar-benar capek sekali, saudara. Kita menghadapi suatu isu di mana kita ini merasa capek sekali, sampai physically capek karena kita harus kerja malam terus-terusan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi pada saat itu, kalau Tuhan berada sama kita, saya mengatakan kepada atasan saya katakan sama dia, saya berdoa untuk ini, supaya ini selesai. I'm praying, saya katakan kepada dia, about this issue, supaya isu ini selesai. Nah, pada saat itu, saya bisa melihat dia yang merasa capek, dia yang merasa ini, dia melihat pengharapan. Saya bilang, we can do it, kita bisa lakukan. Besoknya begitu lagi. Gak langsung pada saat itu berubah, saudara. Tapi beberapa hari kemudian, semua hal berubah. Hal yang suatu yang tadinya buruk, suatu yang dark, suatu yang sepertinya itu parah sekali gitu, dalam beberapa hari berubah menjadi suatu yang baik. Nah, dari situ saya belajar, saudara. Dalam kehidupan kita, blazing fire but not burn out. Apakah kita menyala-nyala dalam Tuhan? Pada saat kita mengalami suatu tindasan, pada saat kita mengalami suatu masalah, pada saat kita berada dalam suatu problem, bagaimana kita bisa menunjukkan nyala api kita kepada orang yang melihat? Saya tahu pada saat itu, waktu saya mengatakan hal itu, dia melihat saya, dia melihatnya, ini orang hebat juga ya, nekat juga gitu sepertinya. Padahal saya nggak tahu what's gonna happen, saya nggak ngerti. Tapi yang satu hal yang saya tahu, Tuhan is in it. Kenapa semak duri itu bisa menyala? Karena Tuhan di dalamnya, saudara. Kenapa semak duri itu nggak akan dimakan api? Karena
Tuhan gak akan memberikan masalah lebih besar dari apa yang Tuhan alami dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa berikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melayani food sale gitu ya saudara, kalau masak dari pagi sampai malam gitu, rasanya capeknya minta ampun saudara. Badan tuh pegel-pegel semua. Tapi pada saat saya melihat Son of God, filmnya, pada saat saya melihat Passion of Christ, filmnya, dalam satu hari di mana Tuhan Yesus disalibkan, saya mengatakan, it's worth it. Saya mengatakan apa yang saya berikan gak cukup Tuhan membayar apa yang kau lakukan. Saat saya ingat bagaimana dia harus disiksa untuk kita. Di situ saya mendapatkan encouragement. Di situ saya ingat kalau Tuhan di dalamnya dan Tuhan gak akan membiarkan kita menerima lebih besar daripada apa yang kita tahan. Nah pada saat itu Tuhan mulai berbicara. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang akan keep our fire burning. Gak akan burn out. Karena kalau kita ingat Tuhan ada dalamnya dan Tuhan gak akan membiarkan kita suffer lebih daripada apa yang dia lakukan. Waktu saya melihat darahnya Tuhan tercurah, kita futsal gak sampai darah tercurah saudara. Mungkin kalau kepotong ya sedikit darah tercurah, tapi gak banyak kan. Banyak juga kata Om Simon. Benar ya saudara. Nah di situ kita belajar. Tuhan kita yang mengasihi kita, Tuhan kita yang willing saudara dalam kehidupan kita. Ya kita tutup.